Di dalam pertemuan kita kali ini, saya akan lebih berbicara mengenai hal-hal apa saja sih yang perlu dievaluasi di dalam sebuah khotbah. Di dalam bridging presentasi, saya menggunakan 7C untuk melihat sebuah atau elemen-elemen penting di dalam kita melakukan sebuah khotbah. Dan dari ketujuh elemen penting itulah yang Bapak Ibu bisa lihat juga di video-video sebelumnya tentang aspek-aspeknya. Apa itu pengertiannya, apa itu penjelasannya, silakan Anda perhatikan di video-video yang sebelumnya, terutama di video yang pertama channel kita. Tetapi saya akan mencoba melihat sebuah apa saja yang perlu dievaluasi dalam sebuah khotbah. Yang pertama di dalam sisi konteksnya. Ya. Konteks itu bicara mengenai masa lalu. Masa bagaimana Alkitab itu dituliskan. Ya, kita melihatnya ada dua hal yang paling penting antara konteks dan kon- konten. Konten adalah hal-hal yang bersifat masa kini. Bagaimana masa lalu harus bisa diterjemahkan di dalam kehidupan masa kini. Kulturnya bagaimana. Kedua hal ini harus saling berkaitan untuk melihat apakah itu saling dikaitkan di dalam sebuah konteks sebuah khotbah. Di dalam sebuah khotbah yang bersifat konteks dan konten ini, saya akan mencoba kita melakukan evaluasinya adalah apakah khotbah ini memang berbicara tentang sebuah realitas kehidupan di dalam sebuah komunitas yang ada. Yang kedua, apakah seorang pengkhotbah itu memahami sosial budaya dari pendengarnya? Misalnya tentang budaya kerjanya, konflik sosial, gaya hidup, latar belakang daripada pendengarnya. Yang ketiga adalah penggunaan ilustrasi atau aplikasi yang mengakar pada budaya lokal atau realitas kehidupan berjemaat. Yang keempat, apakah khotbah itu akan menolong jemaat untuk melihat, menghidupi Injil yang bekerja di dalam kehidupan mereka secara konteks mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hal-hal ini akan membawa sebuah pertanyaan-pertanyaan untuk mengevaluasi sebuah khotbah di dalam sudut pandang konten masa lalu dan konteks masa lalu dan konten masa kini. Yang pertama, apakah khotbah itu menjawab pergumulan nyata di dalam jemaat? Misalnya di dalam tekanan ekonomi, relasi keluarga, tantangan, pekerjaan, sosial, identitas, dan memang Alkitab sendiri juga berbicara mengenai hal-hal tersebut. Jadi masalah dan masalah masa lalu itu punya kaitan dengan kehidupan masa kini. Apakah masa lalu itu di dalam penggunaan fenomena, contoh-contoh yang ada itu bisa diterapkan di dalam kehidupan kita masa kini? Apakah contoh ini akan saling mempunyai kaitan nih, menjembatani permasalahan dan solusi dari sebuah khotbah yang sedang dia sampaikan? Apakah aplikasi yang digunakan untuk membumikan masa lalu itu sesuai dengan keberadaan masa kini? Bukan hanya sebuah ide, tetapi sebuah realita untuk dimengerti di dalam sebuah komunitas yang ada. Apakah khotbah ini juga akan menolong jemaat mulai berpikir secara kritis dan alkitabiah terhadap sebuah budaya yang ada? Masalah tren, masalah gaya hidup budaya yang saat ini mereka sedang kumpulkan. Apakah juga jemaat akan diajak untuk hidup sebagai saksi Kristus di tengah-tengah budaya mereka? Ada sebuah dorongan. Nah, apa itu dorongannya? Apa itu yang harus disampaikan? Apakah bahasa? Apakah ilustrasi? Apakah contoh yang dipakai oleh pengkhotbah itu sesuai dengan generasi pendengarnya?
Analogi untuk anak muda sangat berbeda dengan analogi orang, dengan para pekerja kantoran, dengan para pimpinan, para bos. Para pengkhotbah juga ingin menunjukkan bahwa firman Tuhan itu tetap relevankah dan berotoritaskah hingga hari ini. Bukan hanya bicara soal masa lalu, tapi dia hidup di masa kini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dua karakter ini, di sebuah karakter tentang konteks dan konten, kita harus melihatnya. Apakah antara firman, kebenaran firman, dan aplikasi pergumulan hidup itu memang dijawab. Dan mencoba menghubungkan dua dunia yang berbeda ini dalam sebuah analogi, dalam sebuah kisah, dalam sebuah cerita yang memiliki sebuah hubungan yang sama. Itulah video kita untuk apa saja yang perlu dievaluasi di dalam konteksnya dan kontennya. Bahan ini akan saya sharekan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, dengan Anda bisa mengunjungi website kami yang ada di www titik atau dot belajarkhotbah.com. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.